Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini masuk ke pertemuan 9, curve fitting analisis regresi bagian yang pertama. Adapun yang akan kita pelajari adalah curve fitting atau pencocokan kurva analisis regresi yang akan terdiri dari least square method. Di dalam eksperimen-eksperimen, terutama eksperimental dalam bidang teknik juga teknik sipil, sering kita peroleh data yang berpasangan X dan Y yang tersebar menurut tingkat penyebaran korelasi tertentu. Umumnya data tersebut akan diketahui hubungan satu dengan yang lain atau dibuat suatu kurva yang mewakili data yang diperoleh tersebut. Contohnya pada pengujian kuat tekan beton yang akan memberikan hubungan antara beban dan kuat tekan beton. Beban dan kuat tekan beton. Apa bebannya dan berapa kuat tekan betonnya nanti ada hubungannya. Kalau X-nya biasanya beban, ini kuat tekan. Ada grafik apakah dia dengan beban yang segitu, bagaimana kuat tekannya. Yang kedua, pengukuran debit sungai yang memberikan hubungan antara kedalaman aliran dan debit sungai. Semakin dalam alirannya, bagaimana debit sungainya. Dan yang berikutnya, hubungan antara data hujan dan debit sungai. Jadi data hujannya bertambah dan bagaimana dengan debit di sungai. Apakah juga bertambah? Itu sebuah kurva yang mewakili data-data yang akan kita peroleh nantinya. Curve fitting atau pencocokan kurva adalah dengan mencari garis kurva yang mewakili serangkaian titik data. Jadi masing-masing titik tersebut ada yang mewakilinya berupa garis. Ada dua cara untuk curve fitting, yaitu regresi. Digunakan dengan data eksperimen yang mungkin memiliki jumlah kesalahan error yang signifikan. Jadi, data yang kita ambil eksperimen itu mempunyai kesalahan error yang cukup signifikan. Jadi tidak perlu untuk regresi ini mencari fungsi yang melewati semua titik. Jadi cukup mewakili saja garisnya, tidak melewati semua titik diskrit. Ini contoh regresinya, cukup diwakili saja. Semakin besar perbedaannya, mungkin semakin nampak garisnya ya. Kalau sini perbedaannya cuma sedikit. Perbedaannya berarti insya Allah ini datanya tidak terlampau error. Karena kalau dia semakin besar, sebaran datanya ya semakin besar pula errornya. Yang kedua, interpolasi digunakan jika datanya diketahui sangat tepat dan teliti. Jadi kita akan menemukan fungsi atau serangkaian fungsi yang melewati semua titik tersebut. Jadi nanti ada fungsi yang melewati semua titik tersebut, itu namanya interpolasi. Satu syarat dari fitting yang akan dilakukan adalah bahwa jumlah data minimum 3 buah. Kalau data 2 buah ya itu tidak fitting ya. Minimum datanya 3 buah. Sedangkan kurva yang dapat dibuat berupa garis lurus, lengkung parabola, eksponensial, fungsi geometri dan sebagainya. Fungsi-fungsi ini bisa kita lihat di Excel ya. Kalau kita biasanya buat kurva di Excel, kita langsung bisa menulis regresi dan lain-lain. Apakah garis lurus, parabola, dan seterusnya. Untuk membahas metode ini diambil gambar sebagai berikut. Inilah gambar yang akan kita turunkan nanti sampai kita mendapatkan rumus regresi dan rumus errornya berapa. Ini yang merah-merah ini adalah persebaran data. Persebaran data
dan ini Y adalah fungsi yang mewakili dari sebaran data tersebut. Y sama dengan G X, fungsi G dengan nilai X. Contohnya di sini ini adalah Y1, mungkin Y titik ketiga ya, sebagai Y3 misalnya, tapi kita bawakan YI aja. Ini X3, kita bacakan dengan XI. Nanti ini ada fungsi yang di dekat yang berpotongan dengan garis ini, X1 XI nya adalah A0 tambah A1 kali X1. Inilah sebuah titik dalam satu fungsi tersebut ya. A0 A1 tambah X1. Posisinya di sini. Oke, seperti yang kita ketahui, kita udah belajar di Excel ya. A0 itu adalah intercept dan A1 adalah slope. Jadi di Excel kita bisa menghitung ini A0 dan A1. Jadi nanti diambil kurva rencana yang diharapkan mewakili X1, Y1, Y2, XY2, X2, XY2, X3, Y3 dan seterusnya dalam bentuk bersamaan. Y sama dengan fungsi G ya. Fungsi G, dalam hal ini fungsi G dapat diambil fungsi polinomial, maka Y sama dengan A0 tambah A1 kali X, A2 kali X kuadrat, A3 kali X pangkat 3 dan seterusnya, AN pangkat XN. Tergantung berapa titik nanti ya. Semakin banyak datanya, semakin banyak titiknya. Pada data yang ke XI, maka nilai ordinat dari kurva yang direncanakan tersebut adalah, berarti X nya kita ganti XI ya. XI ini data yang keberapa misalnya? Satu atau kedua? Berikutnya, karena kurva rencana belum tentu melewati setiap titik-titik data, maka pada data X1, Y1 akan didapati error atau pergeseran EI sebesar I ya. EI. Nanti ada error. Ini adalah EI adalah errornya, berarti errornya Y1 dikurang A0 tambah A1 X1 ini ya. Y1 dikurang A0 tambah A1 kali XI ya, bukan X1 XI. Maaf. Jadi itu YI adalah fungsi dari X atau fungsi dari G, terserah tadi mau fungsi apa ya. Dan ini ya, dikurang YIR XI. Fungsi pada titik tersebut ya. Dalam konsep least square method, kuadrat dari error E tersebut harus kecil mungkin, minimum atau bahkan 0. Makanya EI kuadrat itu harus minimum ya. Harus minimum. Sehingga nanti kita masukkan ke rumus ini nanti berapapun jumlah datanya nanti ya, dan berapa pangkatnya nanti yang akan kita jumpai, pangkat polinomial. Jadi ini pangkatnya tergantung berapa pangkat yang mau kita inginkan. Biasanya kalau garis lurus cukup 2 saja ya. Kalau garis lurus, kalau dia polinomial tingkat 2 ini berupa garis lengkung ya, pangkat 2. Tergantung pangkat nominal, pangkat polinomial yang kita rencanakan berapa. Jadi kuadrat error akan minimum apabila diturunkan ya. Ini diturunkan jumlah dari kuadrat error ini, kita turunkan sama dengan 0.
Misalnya akan dibuat kurva lurus N sama dengan 1, berarti Y-nya adalah A0 tambah A1 X1, maka sigma M1 I dan I ya, error 0 itu sama dengan ini ya, berarti E-nya diwakili dengan Y1 I kurang A0 tambah A1 kali XI kuadrat. Itu kurva lurus ya. Kurva lurus N-nya sama dengan 1. Kalau dia lengkung 2. Bila N 1 berarti kurva lurus ya. Berarti ini tergantung juga nanti dengan menggunakan persamaan 6, maka kita harus turunkan ya yang error tadi itu, kita harus turunkan sehingga turunnya ini ya, sama dengan 0. Turunan dari sigma error kuadrat sama dengan 0. Nanti kita masukkan fungsi errornya tergantung berapa polinomialnya di sini. Setelah itu kita kuadratkan dulu ya. Kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan kita turunkan ya. Setelah dikuadratkan ini semuanya fungsinya, kepala Y kuadrat dan seterusnya. Setelah itu kita turunkan, berarti turunkan Y kuadrat jadi minus 2YI kan, dan ini setelahnya ini turunkan jadi plus 20 dan seterusnya. Ini karena tidak ada fungsi YI kan, jadi dia tidak akan diturunkan, jadi dia hanya sampai di sini saja penurunannya, jadi minus 2 sigma dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi yang pertama ya. Misalnya, setelah disimpulkan M kali A0 sama ditambah sigma XI kali A1 sama dengan sigma YI. Ini adalah kesimpulan dari penurunan yang pertama, karena kita penurunkan terhadap Y ya, terhadap YI. Yang kedua kita turunkan terhadap XI, berarti yang itu terhadap XI diturunkan seperti ini yang jadinya nanti 2 minus 2XI tambah 2A0 XI, karena ini ya yang ada XI nya yang ini XI dan ini juga ada XI, berarti 3 aja yang turunkan. Setelah itu dapat minus 2 sigma dan seterusnya. Setelah itu disimpulkan sigma XI kali A0 tambah sigma XI kuadrat kali A1 sama dengan sigma XI kali YI. Jadi turunan itu ya, turunan terhadap XI dan turunan terhadap Y, kita dapatkan dua persamaan ini ya. Setelah dua persamaan itu kita jadikan sebagai matriks ya, fungsi matriks. Ini fungsi M sebenarnya, fungsi M. Karena ini yang kita kasih adalah A0 dan A1 ya, berarti matriks 2 kali 2. Jadi kita jadikan fungsi yang ini, 22 ini kita jadikan fungsi matriks, karena kita mau mencari A0 dan A1. Jadi kita selesaikan persamaannya di A1 menjadi N atau M ya. Ini jumlah data sigma XI kali Y1 XI kali YI dikurang sigma XI kali sigma YI per M kali sigma XI kuadrat kurang sigma I dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan dulu, setelah ini sigma ini yang dikuadratkan. Itu adalah A1.
A0 dapatkan Y rata-rata dikurang A1 kali X rata-rata, di mana Y dan X adalah rata-rata dari X dan Y. Setelah itu kita coba lihat soalnya. Kita ada fungsi X dan Y kan. Fungsi X dan Y, setelah itu kita plotkan di grafik ini. Kita plotkan 4 misalnya kan. 4 di sini, 4, 30 dan seterusnya kan. Yang terakhir di bawah adalah ini 28, 8 ya. Yang kita plotkan, kita mencari regresinya berapa. Bagaimana regresinya, apakah lurusnya seperti ini atau seperti apa. Kita mencari regresinya berapa persamaannya dan berapa nanti R kuadratnya. Jadi penyelesaiannya lah kita buat tabel seperti ini ya. Ini bisa di Excel. Pertama kita kalikan XI dan YI. Ini dikali ini ya. Dapatlah hasilnya ini. Ini adalah XI kuadrat. 4 dikuadratkan jadi 16. Setelah itu ada jumlahnya. Ini adalah sigma XI YI. Kalau ini adalah sigma XI kuadrat. Kalau ini adalah sigma XI, ini adalah sigma YI. Setelah kita jumlahkan, dan setelah kita jumlahkan itu kita masukkan nilainya. Ini M atau N ya, serah mau pakai M atau N. Datanya 10 baris tadi ya. Ini sigma XI ini 2432, sigma XI ini 152, sigma YI ini 186, sigma XI kuadrat ini adalah 292, dan inilah 152 kuadrat. Setelah itu dapatkan hasilnya adalah minus 0,6569. Dan kita cari rata-ratanya. Y rata-ratanya ini adalah sigma Y dibagi jumlah data N, dapatlah 18,6. X rata adalah sigma X bagi N ya, per N, dapatlah 15,2. Setelah itu kita masukkan nilainya ke A0. Y dan X nya dapat, A1 nya sudah kita cari di atas ini ya. Nah, kita cari di atas, berarti 18,6 tambah 0,6569 kali 15,2. Hasilnya lah 285849. Berarti dari itu kita masukkan ke persamaannya. Ini adalah A0, ini adalah A1. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan fungsi X 28,5849 kurang 0,6569X. Berarti ini persamaannya. Ini sama dengan kalau kita plotkan di Excel, hasilnya adalah Y sama dengan minus 0,6569X tambah 28585 ya. Ini pembulatan ya. Dan hasilnya sama. Setelah itu kita mau cari R kuadrat ya. Ini adalah fungsi dari penyebaran data masing-masing. Kita masuk dulu penyebaran data di sekitar data ya. Data kita mungkin seperti ini penyebarannya. Jadi dia inilah penyebaran data sekitar ratanya. Jadi ada errornya ST, Y nya berapa dikurang Y rata-rata. Jadi berapa jarak ini ke Y rata-rata, itu yang kita kuadratkan, itu sebagai ST. Dan SC ini standar deviasi ya, ST dikurang N kurang 1 akar. Berikutnya lah penjelasan data di sekitar regresi linier. Kalau kita regresi linier yang kita buat seperti ini, garis lurusnya, jadi errornya mungkin RSR nya hanya sekitar, penyebaran data lebih kecil ya. Artinya errornya adalah I kuadrat EI kuadrat sigma ya, sigma I kuadrat. Berarti berapa I nya dan berapa jaraknya kan, itu adalah I. Kita bahasakan YI adalah kurang A0 kurang A1 X1 kuadrat. Ini adalah perkiraan standar error. Jadi dari rumus tersebut kita
dapatkan koefisien determinasi, koefisien dari determinasi R kuadrat ST kurang SR per ST. Dan juga ada rumus koefisien korelasi R biasa adalah N atau M sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI akar dari N atau M ya, sigma XI kuadrat kurang XI dikuadratkan, sigma XI dikuadratkan, akar juga N atau M X sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Dari contoh tadi kita mau hitung berapa R-nya. Setelah kita hitung ya, kita cari dulu A0-nya lah. A0-nya 28,58 ya. Jadi ada persamaan tadi kan. Ini adalah A0 A1X1. Berarti A1 ini kali X1I-nya adalah dikali 4 ya. Hasilnya minus dan seterusnya kita dapatkan. Baru kita bisa menghitung SR dan ST. Kalau tadi SR-nya rumusnya adalah SR adalah itu ya. Inilah rumus XR dan ST adalah rumusnya. Di tabel tadi kita bisa menghitungnya ya. Di Excel lebih mudah untuk menghitungnya. SR adalah ini adalah Y kurang I rata-rata ya. Y kurang I rata-rata. Ini ST adalah terbalik ya. ST adalah ini adalah Y kurang Y rata, ini adalah YI dikurang A0 kurang A1 X1. Berarti ini SR. Berarti Y-nya sudah ada di sini ya. Ini adalah Y-nya dikurang A0 dikurang A1 X1. Berarti hasilnya adalah ini. Ini adalah sigma dari Y1 kurang A0 kurang A1 X1. Kalau ini adalah sigma Y kurang Y rata-rata ya. Setelah kita dapatkan datanya, ini adalah N-nya sigma XI sigma YI, kita dapatkan sigma XI kuadrat sigma XI kali Y kuadrat YI kita dapatkan 52, 86, 29, 12, 24, 32. X rata-ratanya, Y rata-ratanya, ST-nya kita bisa dapatkan 496 ya. 4. SR-nya adalah 236,7872 seperti yang disampaikan di Excel tadi ya, sama hasilnya. Jadi setelah itu kita hitung koefisien determinasinya. Jadi R kuadrat adalah ST kurang SR per ST nih, ST. Jadi 494 kurang 236,782 per 496,4 hasilnya 0,52299. Itu R kuadrat. Dan koefisien korelasi ini kita masukkan nilainya ke dalam ini, semuanya dapatlah 723 3181 214. Dan itu R kuadratnya sama dengan hasil di Excel ya, 0,523. Itu adalah fungsi linear ya, N-nya 1. Sekarang kita coba untuk cari fungsinya bagaimana kalau polinomial. Bagaimana kalau fungsinya polinomial? Berarti tadi sama ya, kita kembali lagi ke persamaan 6 tadi. Kita mau menurunkannya masing-masing ya terhadap X dan XI dan YI ya. Dapatlah persamaan 7. Inilah fungsi terbaru ya, setelah kita turunkan semuanya terhadap XI atau YI ya. Setelah kita turunkan tersebut, jadi kita masukkan persamaan 7 ke persamaan 6. Jadi jika J nya 0, berarti ini 0 ya.
Inilah persamaannya. Kalau G-nya 1, polinomnya 1, berarti ini X1. Dan jika Jn-nya kita jadikan sebagai 2 atau apa ya. Jadi tergantung berapa ini kuadratnya. Jadi semua nilai yang di dalamnya sama ya. Nilai dalamnya sama semuanya. Yang berbeda adalah xi, tergantung polinominya berapa. Ini juga sama. Inilah persamaan 8. Jadi faktor 2 kita hilangkan, maka persamaan 8 dapat ditulis sebagai fungsi ini ya. Fungsi MA0 tambah A1 kali sigma X1, A2 kali sigma X1 kuadrat, A3 kali sigma X1 pangkat 3, dan seterusnya. Apa fungsi N tadi ya. Inilah jumlah data ya. Sama dengan fungsi sigma fungsi X1. Setelah itu kita lanjutkan yang kedua. Jadi A0 nya dikali dengan xi, sigma xi, A1 kali sigma x kuadrat ya. Kalau tadi di atasnya dikali dengan xi biasa, sekarang dikali x kuadrat, dan seterusnya. Pangkat 3, A2 kali x sigma xi pangkat 3, A3 kali x sigma xi pangkat 4. Ini adalah sama dengan fungsi xi ya. Jadi di sini tambah xi, fungsi xi dikalikan xi. Karena yang membedakan hanya xi ya. Kalau sini membedakan jadi xi jadi xi kuadrat misalnya kan. Hanya fungsi xi yang berbeda di sini, faktor xi yang berbeda. Setelah itu langkah kedua adalah A0 dikali sigma xi kuadrat tambah A1 kali sigma xi pangkat 3. Jadi dikalikan xi ya, berarti yang ditambah lagi xi nya jadi pangkat 2 ya. Dari sebelumnya xi biasa pangkat 1, sekarang pangkat 2, fungsi sigma xi kuadrat fungsi xi. Dan secara keseluruhan hasilnya tergantung berapa polinomial yang kita inginkan adalah A0 kali sigma xi polinomial berapa ya. Jadi ini polinomial berapa, ini tergantung berapa mau kita jadikan polinomial ya. Jadi sigma sama dengan sigma xi n kali fungsi xi. Ini adalah persamaan 9. Jadi dari itu kita bisa membuat matriks ya. Jadi matriksnya tergantung polinomial berapa. Kalau dia polinomial 3, nanti sampai 4 ya. Nah, nanti dia akan dari 0, 1, 2, 3. Berarti dia sampai 4. Karena kita mau mencari A1 sampai A3 dan semuanya ini ya, 3 kali 3. Kalau semakin banyak ya, mau kita polinomial berapa, berarti semakin banyak yang perlu kita hitung. I adalah pangkat polinomial berapa yang mau kita inginkan. Pangkat 4 ya. N-nya 4, J-nya adalah jumlah data. Ini jumlah data berapa. Ada juga faktor pengali. Persamaan 10 adalah satu dari set persamaan simultan homogen nonlinear nilai-nilai A0, A1 dan A2, A3 dan seterusnya. Ini yang akan kita cari berapa nilainya. Dapat cari dengan metode Gauss ya. Gauss yang kita pelajari sebelumnya, Jordan, Cholesky dan lain-lain. Dengan diperolehnya nilai A0, A1, A2, A3 dan seterusnya, maka kurva dapat digambarkan. Jadi kalau kita peroleh nilai A0, berarti A0 nya seperti ini, A1 X1, A2 X2, maksudnya X ini X kuadrat tambah A3 X3 dan seterusnya. Inilah fungsinya setelah kita dapatkan A1, A2, A3. Oke, kita masuk ke contoh soal yang tadi ya. Ini yang berbeda, yang baru.
kita mau menghitung distribusi data fungsi polinomial pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 ya, berarti ini X nya 2. Ini sebaran datanya dari X1 sampai 7 ya. Dia tersebar dari 2 sampai 4 ya. Yang paling tinggi itu adalah 4,5 ya. Tinggi 4,5 dia tersebar sebagai data tersebut. Oh 5 paling tinggi, ini paling tinggi 5. Kita mau mencari berapa persamaan, berapa Y-nya. Y-nya tadi adalah A0 tambah A1X tambah A2X. Ini yang mau kita cari. A0 nya berapa, A1 nya berapa, A2 nya berapa. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Nanti X1 tadi 1 sampai 7 ya. Y nya 2 sampai 4 di sini. Setelah itu kita kalikan X I kali Y1 X kuadrat. Nah tadi apa fungsinya M ya, sigma XI sigma XI sigma XI kuadrat sigma XI kuadrat XI kuadrat X3 kuadrat XI 3 pangkat 3, XI pangkat 3 di sini, terakhir XI pangkat 4. Karena kita mau mencari matrik 3 kali 3 ya, berarti sini A0, A1 dan A2. Sama dengan fungsi XI, fungsi dari XI kali fungsi XI, sigma ya, XI dikali XI kuadrat kali XI. Ini yang mau kita cari ya, berarti sigma yang kita butuhkan adalah X kuadrat Y kuadrat X pangkat 3 X pangkat 4, karena ini sampai 4 ya, sampai 4. Setelah itu yang kita perlukan adalah sigma XI kuadrat YI atau sigma X kuadrat kali YI. Kita sampai di sini ya. Ini kita buat tabelnya supaya mudah. Seperti ini. Setelah itu kita sigmakan masing-masing ya. Setelah itu baru kita plot ke matriks. Setelah itu kita plot ke matriks. Kita dapatkan hasilnya ini ya, dari tabel Excel atau seperti ini, tergantung mau cari yang manual atau Excel. Dengan persamaan 10 tadi ya, berarti kita sampai ini nanti ya, X4 berarti sampai 3 kali 3 A1 kali A3 yang kita cari. Ini fungsi fxi, fungsi xi fxi kali sigma xi kuadrat kali fxi. Itu ya sigmanya berapa, dan ini udah kita hitung juga ya. Di hasilnya kita masukkan ke sini, karena hasilnya kita masukkan ke tabel ini. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa ini ya, A1 sampai A3 ini, atau A0 ya. Kalau bahasa A0, A1, A2. Nanti dapatkan matriknya seperti ini, 7, 28, 140, 28, 140, 78, ini sama ya. Inilah fungsi xi, sigma xi kuadrat, inilah sigma xi pangkat 3 dan xi pangkat 4. Ini M jumlah datanya. Dan ini adalah fungsi f sigma fxi, ini adalah fungsi sigma xi kali fungsi fxi, inilah sigma xi kuadrat kali fxi. Fxi itu sama dengan yi ya. Setelah itu kita hitung dengan persamaan Gauss. Dapat tulis seperti ini Gauss. Silahkan throwback lagi pelajarannya pertemuan sebelumnya. Dengan metode ilmu Gauss dapat diperoleh A0
A1 dan A2. A0-nya 0,142, A1-nya 2,0654, A2-nya minus 0,2202. Setelah itu kita masukkan nilai A0 masing-masing 1 dan A2 ya. I adalah I 0,2142 tambah 2,0654x kurang 0,2202x kuadrat. Dan hasilnya sama dengan Excel ya. Inilah hasil Excel sama dengan hasilnya tadi. I kurang sama dengan 0,2202x kuadrat tambah 2,0655x tambah 0,2143. Inilah fungsi polinomial pangkat 2 ya. Pangkat 2. Karena kita tadi A0 tambah A1x I A2x I kuadrat pangkat 2. Berarti yang perlu kita cari adalah ini berapa, dan ini berapa, A2 berapa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang least square method ya. Bagaimana kita mau mencari regresi dari sebuah distribusi data. Dari distribusi data itu kita wakili dengan regresi, diwakili oleh dengan satu baris. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.